Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya akan percaya Bapak Ibu saudara yang kasih semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memaparkan sesuatu, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kasih, kami bersyukur atas semua kebaikan kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang selalu memimpin hidup kami, dan sampai detik ini kasih setia-Mu Tuhan selalu nyata atas kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah hari ini Roh Kudus yang selalu memimpin kami supaya kami mengerti akan segala sesuatu kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih yang diberkati oleh Tuhan, kita akan buka salah satu kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, janganlah padamkan roh. Memadamkan roh itu sama halnya dengan menghentikan pekerjaannya ataupun melukiskan suatu tindakan yang menghalangi roh itu bekerja. Memadamkan roh ini artinya saudara yang kasih dapat dicontohkan dengan orang-orang yang selalu mengulur-ulur waktu untuk bersaksi. Ketika roh itu mengatakan kepada kita, engkau harus menyaksikan sesuatu cinta kasih Tuhan kepada orang lain, tetapi kita ulur saudara yang kasih, jangan sekarang lah, besok saja gitu ya. Jadi artinya saudara yang kasih, kita sudah memadamkan roh itu bekerja dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain juga. Ya, kalau dalam amanat agung yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20, padahal kita disuruh saudara yang kasih untuk bersaksi, pergi bersaksi dan membaptis dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus kita kerjakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau itu merupakan satu ketetapan daripada Tuhan untuk kita kerjakan. Dan roh itu saudara yang kasih sedang memaksa roh kita untuk melakukannya. Tapi ternyata saudara yang kasih yang terjadi seringkali adalah kita hanya mengulur-ulur waktu saja. Hati-hati saudara yang kasih, mengulur-ulur waktu berarti memadamkan roh. Lalu yang kedua saudara yang kasih, memadamkan roh itu dapat dicontohkan saudara yang kasih dengan mendiamkan roh itu sendiri. Maksudnya bahwasanya ketika kita menghadapi satu masalah, kita tidak melibatkan roh itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak minta tolong saudara yang kasih dengan roh. Dan ternyata saudara yang kasih, seringkali yang terjadi adalah kita mengambil satu tindakan yang salah. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kita harus melibatkan roh itu dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, supaya kita melihat bahwasanya tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah sesuai daripada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, memadamkan roh itu dapat kita lihat saudara yang ngasih dengan upacara ibadah ataupun kebaktian menurut tata cara liturgi ataupun lahiriah saudara yang kasih ya. Jadi ada unsur-unsur duniawi dimasukkan juga ke dalamnya. Lalu saudara yang kasih paduan-paduan suara saudara yang kasih seperti panggung live show gitu ya. Pokoknya beda saudara yang kasih. Kalau dituntun dengan roh, dia saudara yang kasih tidak dibuat-buat, ataupun saudara yang kasih dia bisa mengalir sesuai daripada roh itu bekerja ya. Kalau dalam Keluaran 30 ayat yang ke-20, di situ ada dikatakan bahwasanya harus membahas ya, bukan berdasarkan keinginan daripada Allah ya. Lalu yang keempat saudara yang kasih, cara penyampaian khotbah juga ada yang menyebabkan saudara yang kasih roh itu jadi padam ya. Ya melalui kemampuannya berbahasanya ataupun dengan gaya bahasanya saudara yang kasih, dia mau mencampur adukan tentang filsafat gitu ya, pemikiran-pemikiran manusia, ya itu juga saudara yang kasih sudah sangat menentang. Seharusnya para pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan harus berdasarkan dengan roh ya, Roh Kudus. Lalu yang kelima saudara yang kasih, yaitu tentang roh sesat ya. Kalau roh sesat ini berarti menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, apalagi saudara yang kasih dengan roh sombong.
Roh sombong ini saudara yang kasih memamerkan ataupun menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga dikatakan, di situ janganlah kamu selalu berkata sombong, dikatakannya. Jangan ada caci maki yang keluar daripada mulutmu, karena Tuhan akan menguji segala perbuatan-perbuatan kita. Jadi oleh sebab itu saudara yang kasih, jauhkan dari perkataan-perkataan yang sombong ataupun yang menunjukkan bahwasanya aku ada saat ini karena kepintaranku, aku bisa menguasai segala sesuatunya karena aku punya kelebihan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Dalam 1 Timotius 6 ayat ke-17 di situ dikatakan juga, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, ya, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi artinya kekayaan Allah lah yang membuat kita kaya. Jangan berharap kepada kekayaan, tetapi berharaplah kepada Allah yang sumber kekayaan itu, ya. Jadi saudara yang kasih, ketika kita menunjukkan kita orang kaya, ketika kita menunjukkan kita adalah orang pintar ataupun kita punya keahlian tertentu, saudara yang kasih, ini merupakan satu tindakan yang memadamkan roh, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari libatkan roh dalam segala sesuatu yang kita lakukan supaya kita bertindak hati-hati dalamnya. Lalu yang keenam saudara yang ngasih, tentang pertengkaran, iri hati itu juga dapat menyebabkan roh itu padam, ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu saudara yang ngasih, hal-hal yang menajiskan dalam hati manusia akan menyebabkan saudara yang ngasih Roh Kudus padam. Banyak saudara yang ngasih, pertengkaran, pertikaian, iri hati, perzinahan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi karena pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah kudus, jadi dia tidak mau saudara yang kasih hal-hal yang najis ada di kehidupan orang-orang percaya, ya. Karena saudara yang kasih, ketika kita bertengkar, apalagi saudara yang kasih dalam rumah tangga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, ataupun juga saudara yang kasih antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain, atau antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, wah sudah saudara yang kasih, roh itu sedang padam. Roh itu sudah padam, ya, sudah padam karena perbuatan kita yang tidak benar, ya. Ada seorang anak kecil, dia merasa tawar hati untuk mencari Tuhan karena dia melihat ibunya, bapaknya sendiri pun tidak seperti yang diharapkan. Artinya ibu dan bapaknya itu hanya terpaut kepada perkara-perkara duniawi, tidak pernah membawa anaknya ke Tuhan ataupun mengenalkan Tuhan kepada anaknya, ya. Jadi ada mungkin orang tua yang mengatakan begitu, anakku, kamu harus melakukan apa yang bapak kerjakan, apa yang bapak suruh, misalnya, ya. Kamu harus pergi ke gereja, kamu harus melakukan persembahan, tetapi ternyata saudara yang kasih, orang tuanya sendiri tidak melakukannya, orang tuanya sendiri tidak pergi ke gereja. Ataupun ada seorang ayah mengatakan begini, anakku, kamu jangan merokok ya, karena merokok itu merusak kesehatan. Tapi ternyata saudara yang kasih, dia lihat bapaknya sendiri merokok, otomatis dia menjadi tawar hati. Wah, gimana sih bapak menyuruhkan yang ini supaya aku tidak lakukan, ternyata bapak sendiri melakukannya, ya. Jadi artinya saudara yang kasih, tindakan kita, perbuatan kita yang tidak benar itu bisa memadamkan roh untuk bekerja kepada anak kita, ya. Roh yang baik itu untuk melakukan perkara-perkara yang baik tidak bisa saudara yang kasih mengubah sifat anak itu karena dia sudah tawar hati melihat orang tuanya. Ataupun juga saudara yang kasih, ada seorang istri saudara yang kasih membawa suaminya yang belum selamat ke KKR. Tapi ternyata saudara yang kasih, si istri ini hanya melihat kesalahan-kesalahan daripada pengkhotbah. Lalu mereka pulang, dan ternyata saudara yang kasih sampai di rumah, si istri ini hanya mengingat itu dan tertawa saudara yang kasih. Dia melihat keanehan yang dilakukan oleh pengkhotbah. Tapi ternyata suaminya tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada dia, tolong doakan saya sadar bahwasanya saya sudah banyak melakukan kesalahan. Otomatis apa yang terjadi saudara yang kasih? Si istrinya terpukul. Wah,
tadi kenapa aku tertawakan ya pengkhotbah itu, padahal suamiku sudah dijamah oleh Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan kita yang seringkali saudara yang kasih mempengaruhi kehidupan orang lain, yang tadinya dia mau melakukan yang baik, akhirnya saudara yang kasih tidak jadi karena kesalahan yang kita lakukan. Hal itu merupakan satu pembelajaran kepada kita, ya, supaya kita saudara yang kasih hidup benar di hadapan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang kedua dikatakan, perbuatan tersembunyi, perbuatan memalukan, perlakuan yang licik, bahkan memalsukan firman Tuhan, itu jangan dilakukan. Karena ketika kita melakukan hal itu, kita sedang memadamkan roh. Roh itu sudah padam. Sama halnya saudara yang kasih, seperti lilin yang tadinya menyala tiba-tiba padam saudara yang kasih. Akhirnya ya tidak bisa menerangi sekitar ruangan tersebut, dan otomatis lilin ini saudara yang kasih tidak bisa dipakai kembali. Wah, dia akan cari yang lain. Saudara yang kasih, seperti itulah pekerjaan roh. Kalau dia sudah dipadamkan, agak susah ataupun agak sulit saudara yang kasih untuk membuat dia bercahaya kembali ataupun membuat roh itu bekerja kembali. Oleh sebab itu perbuatan-perbuatan daging dalam Efesus 5 ayat yang ke-11 dikatakan harus dihindari. Perbuatan-perbuatan gelap. Bahkan dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, manusia adalah kepunyaan Allah. Orang percaya diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Jadi sebenarnya saudara yang kasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah miliknya Tuhan, dan kita diperlengkapi saudara yang kasih untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tingkah laku yang benar akan membuat Roh Kudus itu terus berkobar-kobar. Apa hubungannya saudara yang kasih dengan hari-hari ini yang kita alami, pandemi COVID-19? Ini sebenarnya saudara yang kasih, Roh Kudus sedang menuntun kita untuk melakukan suatu peristiwa di mana saudara yang kasih, semua orang-orang percaya hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan melalui persekutuan dalam doa, penyembahan, pujian, dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, ketika kita menunda-nunda, ketika kita saudara yang kasih mengulur-ulur waktu dan mengatakan besok kan masih ada, akhirnya roh itu mulai padam. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini juga saudara yang kasih menyatakan kepada kita, Tuhan sedang mengadakan penyaringan. Tuhan sedang mengadakan penyaringan menjelang hari kedatangannya kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua masuk ataupun saudara yang kasih lolos dalam penyaringan Tuhan. Kita saudara yang kasih boleh menang. Kita boleh saudara yang kasih sebagai orang-orang percaya yang penuh dengan bertanggung jawab bahwasanya hidup kita ini saudara yang kasih harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berarti saudara yang kasih, kita sedang membuat roh itu berkobar-kobar. Bukan hanya dalam hati kita saja, tetapi kepada orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah padamkan roh. Mari kita tetap cari Tuhan, kita boleh tetap bersyukur, kita mau tunjukkan kepada siapapun juga bahwasanya kita adalah orang-orang yang tetap diberkati dan masih dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini saudara yang kasih menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Biarlah kami menyadari hidup kami Tuhan, bahwasanya kami harus terus hidup berkenan di hadapan-Mu, memperbaharui kehidupan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau berkobar-kobar dalam kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami orang lain juga boleh merasakan keberadaan-Mu, dan mereka boleh dilawat oleh Allah yang luar biasa, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan
dan mereka boleh melihat bahwasanya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa yang baik, materaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam kehidupan